Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 261 yang dikenal, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan sangat dermawan. Insyaallah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, paling murah hati. Murah hati itu ringan. Murah hati itu sekalipun hartanya tidak banyak, bisa berbagi. Tapi nek pelit hati walaupun banyak ya nggak ada yang metu. Dermawan. Ia semakin murah hati di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Subhanallah. Dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah SAW Anasin qila ya Rasulullah ayyus sadaqati afdal, sedekah yang mana, sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Qala sadaqatu fi Ramadan. Nabi menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Masih ada sisa waktu 17 hari 16 hari 17 hari lah. Sedekah yang paling baik ada di bulan Ramadan. InsyaAllah memperbanyak sedekah, berbuat baik secara umum di bulan Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhir. Ikilah sing orang itu seneng ngintip Ramadan sing di 10 terakhir, 10 terakhir aja. Padahal ya di awal Ramadan itu ya sudah utama. Bahkan sedekah itu tidak usah nunggu Ramadan, nih pas di bulan Ramadan ini pas gitu loh. Orang bilang ketepaan nih Ramadan. Di luar Ramadan saja keutamaannya luar biasa. Orang bersedekah itu, seseorang dianjurkan memperbanyak berbagi pada bulan Ramadan, terlebih di 10 hari yang terakhir. Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatuz Zain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sedekah itu kan macam ya, bisa dari pikiran, bisa dari tenaga, tapi yang afdol adalah dari harta. Tujahiduna fi sabilillah, apa yang disebutkan pertama? Bi amwalikum wa anfusikum. Harta dulu, baru jiwa, baru semangat, baru tenaga, baru pikir. Tetapi yang pertama disebut bi amwalikum, harta. Di sedekah harta itu luar biasa. Makanya subhanallah, Ramadan itu betul-betul utusan yang sengaja Allah datangkan di tengah-tengah orang yang beriman kepada Allah. Dan alhamdulillah bulan Ramadan itu jadi ajaib, Pak. Insyaallah tidak usah diabsen ya. Ramadan itu yang biasanya orang tahu neng masjid, tadi neng masjid, orang tidak absen. Dengarin sampean, tak tahu kayak itu saya gitu.
Wis sadar ya, gak usah. Wis sadar yo, gak usah. Alhamdulillah tambah dulur. Para jamaah, kebaikan apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, engkau catat atau tidak, dipublikasi atau tidak, Allah pasti akan mengganjar, membalas, mengganti. Allah akan mengganti sedekah itu segera di dunia. Padahal Pak, orang beramal di dunia itu balasannya pasti di akhirat. Tapi untuk sedekah ini Pak, beramal di dunia, kebaikannya ditampakkan di dunia, balasan sempurna di akhirat tetap. Itu sedekah. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Barang siapa, apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baik pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahur Razzaq. Jadi sebenarnya orang beramal di dunia, balasan pasti di akhirat sempurna. Tapi kebaikan daripada amalan kita di dunia, tidak jarang Allah tampakkan kebaikannya di dunia itu nampak, yaitu sedekah. Makanya tidak ada informasi atau berita semakin orang itu loman, dermawan, lalu jatuh miskin, mboten enten. Masya Allah. Orang yang banyak sedekahnya, justru Allah berikan kemurahan rezekinya lebih cepat. Yang kedua, orang yang sedekah itu memiliki keutamaan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bukan sekedar diganti, dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Tak sekedar dibalas, tapi dia dengan berlipat-lipat kali. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 261 yang dikenal, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan. Subhanallah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, termasuk kategori di sini ya, nafkah itu ya sedekah. Orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji, dan Allah melipat gandakan ganjaran kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, dan Allah Maha mengetahui. Lalu berikutnya, sedekah, zakat, infak akan diberkahi oleh Allah dan menyuburkannya. Ya, orang sedekah itu subur. Makanya ketika Nabi Mi'raj itu, Nabi diperlihatkan oleh Allah ada sekelompok kaum hari ini menanam, bercocok tanam, sebentar tumbuh berbuah panen, nanam lagi sebentar tumbuh buah panen, terus begitu. Lalu Nabi bertanya, ya malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ini pertanda apa nih orang seperti ini, kaum seperti ini, kok begitu cepatnya, hari ini menanam, hari ini panen? Jawaban malaikat, ya Rasulullah, itu adalah pertanda amalan dari umatmu yang demen sedekah, yang suka bersedekah, suka berinfak. Subhanallah.
Jadi akan diberkahi oleh Allah, hartanya berkah, kebaikannya bertambah, ketaatannya kepada Allah makin kokoh. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Yang berikutnya, orang yang senang sedekah itu Pak, mendapatkan doa dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terutama ya pagi itu termasuk sahur. Mereka enten berbuka takjil enten nggih. Tapi sahur enten. Berbuka enten tentang hadis tentang takjil. Orang yang memberi makan orang yang berpuasa saat berbuka, dia akan mendapatkan pahala puasa orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa itu. Jadi kita beri makan berapa orang, kita dapat pahala puasanya dari orang-orang itu, pahalanya. Itu yang disebut dengan takjil. Nah, buko iki sahur lagi. Iki ono ayate, Pak. Hadise. Ma min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Artinya, di waktu pagi itu ada malaikat, 2 malaikat. Pagi itu ya bisa jadi waktu sahur pagi, waktu subuh pagi, nanti duha juga pagi. Cuma kita lagi ngepas-kepaskan aja gitu. Seandainya ada makan sahur itu kan, itu awal pagi itu maksudnya. Masya Allah. Ada 2 malaikat di waktu pagi itu, Masya Allah. Jadi mereka berdoa. Yang satu malaikat doanya baik, ya Allah, berikan ganti kepada orang-orang yang berinfak. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, gantilah rezekinya, hartanya yang diinfakkan itu, tentu ganti dengan lebih baik, lebih berkah. Yang satu malaikat pun berdoa, ya Allah, berikan kerugian, berikan kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya, yang pelit. Itu pagi. Jadi pagi itu terserah panjenengan, ya sahur dipakai monggo, nanti masuk masjid ada kotak infaknya monggo, di waktu pagi nanti ketemu siapa orang butuh dibantu monggo. Itu akan mendapatkan doa dari malaikat, doa yang baik. Subhanallah. Yang kelima, keutamaan sedekah apalagi di bulan Ramadan ini, memperlancar rezeki. Subhanallah. Usaha kok susahnya, rezeki kok serte, justru sedekah. Itu yang nggak masuk akal, Pak. Aku duit tinggal 1.000, gurung mangan kok buka ya apa iki? Susah oleh kerjaan. Wes sedekah no pisan. Terus mikir, lah nanti terus buka nang ndi? Saiki mampir nang masjid ae ono buka. Ya Allah. Jadi ketika kesusahan mentai terus piye? Justru agama solusinya. Bersedekah itu memperlancar rezeki. La tuki fayuki alaik. Jangan engkau menyimpan harta tanpa mensedekahkannya. Jika tidak, Allah akan menahan rezekimu. Jadi semakin dermawan, semakin banyak celah rezeki diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita ini mancing, Pak. Kalau kita berbuat baik, Allah terpancing tuh untuk memberikan kebaikan itu. Artinya sarana, wasilah. Bukan berarti Allah nggak mau ngasih itu. Allah berkehendak apapun kehendaknya. Tapi wasilah, siapapun yang punya wasilah yang baik, Allah akan memberikan kebaikan. Yang berikutnya, tidak mengurangi harta. Orang enggan bersedekah, khawatir hartanya berkurang.
Mungkin saat itu duitnya 1 juta disedekah ke 200 tinggal 800 kan, secara hitungan iya. Tapi kok sore ku udah di 5 juta itu. Nanti aja dengan pengalaman. Masya Allah. Saya dulu masih ya sama teman-teman ngaji itu suka melakukan semacam apa sih, menceritakan tentang pengalaman-pengalaman spiritual itu. Insya Allah. Jadi unik Pak, unik. Ono temanku itu ya namanya orang duitnya saono Pak, sehingga ya sedekahnya saono gitu kan. Tapi ento yo lipatan kali. Pagi dia sedekah cuma 100.000, sore lah dikirim orang 1 juta. Bingung dia, dari mana? Pokoknya ono titipan lagi. Kena KPK gak ngono ya? Pokoknya ono titipan lagi. Siapa? Hamba Allah. Temanku bingung loh. Iso ya. Aku lo gak kenal sopo-sopo. Kok dititipin? Masya Allah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ma naqasa min malin min sadaqah. Harta yang dikeluarkan untuk sedekah tidak akan berkurang. Ma naqasa min malin min sadaqah. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang kata Rasulullah. Bal yazdadu bal yazdadu bal yazdad. Pasti akan ditambah, pasti akan ditambah, pasti akan ditambah oleh Allah. Subhanallah. Berikut investasi yang sebenarnya, ya, harta kita yang sebenarnya itu bukan harta yang ada di tabungan kita, di deposito kita, yang kita simpan di rumah kita. Itu bukan harta kita. Kalau kita mati Pak, itu ditinggal semua. Keenakan anak cucumu. Ya nih anak cucunya soleh-soleha, nih anak cucu nih berandal, maaf gak kenal agama, mereka saling menyergap harta warisan bapak ibunya ini, bertengkar, berkelahi, saling berbunuh. Itu yang terjadi. Kata agama, harta yang sesungguhnya milikmu itu harta yang kau infakkan di jalan Allah, yang kau sedekahkan di jalan Allah, yang kau keluarkan zakatnya, yang kau berikan infak sedekahnya. Itu harta yang sebenarnya, itu milikmu pasti. Tapi harta yang kau tinggalkan, yang jadi milik ahli waris, belum tentu akan menjadi milikmu. Gitu Pak. Makanya Nabi Musa itu dulu pernah berdoa, nangis-nangis, Allahumma inni a'udzubika min malin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang aku miliki ya Allah, tapi aku tidak menikmatinya sama sekali. Tapi aku di hadapanmu harus mempertanggungjawabkan harta itu. Dia kan model Pak. Jenengan ninggalno harta sebagai warisan untuk anak cucu. Anak cucu ini nggak ngerti agama, dia apaan no iki harta iki? Ya jenengan nggak dapat investasi kebaikan dari harta itu. Ketika harta itu menjadi masalah, problem, jenengan malah melo tanggung jawab di hadapan Allah. Itu yang Nabi Musa takut di hadapan Allah. Nah, ini pelajaran untuk kita semua. Siapa di antara kalian yang harta warisnya lebih dicintai daripada hartanya sendiri? Siapa yang senang hartanya banyak itu sopo? Padahal tidak ada yang diinfakkan. Boleh silahkan berbangga, aku punya ini, punya ini, punya ini. Lalu panjenengan mati nggak dibawa, kerugian. Siapa di antara kalian yang harta warisnya lebih dicintai daripada hartanya sendiri? Kan tidak mungkin tuh. Kita ingin punya harta sendiri yang dibanggakan. Apa itu? Harta yang engkau investasikan di jalan Allah, untuk infaknya, sedekahnya, zakatnya. Mereka menjawab, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami melainkan hartanya lebih dicintainya. Beliau lantas bersabda, sungguh hartanya
adalah sesuatu yang telah disedekahkannya, dan harta ahli warisnya sesuatu yang ditinggalkannya. Riwayat Bukhari. Kumpulkan apa yang kalian kumpulkan, pastikan yang kalian kumpulkan sesuatu yang pasti dibawa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju akhirat. Jangan kau sibuk mengumpulkan sesuatu yang kau kumpulkan sudah ngumpul ditinggalkan, kadang dibawa. Kan banyak orang itu meninggalkan harta banyak, tapi dia pelit dalam hidupnya. Kasihan benar, kasihan benar. Sudahlah, jadi orang tua jangan terlalu memanjakan anak-anaknya dengan hartamu yang kau tinggalkan. Allah tahu bagian rezekinya hamba-hambanya Allah. Anak-anak kita ada rezekinya masing-masing. Memang bertanggung jawab sebagai orang tua meninggalkan anak kita, bagaimana dia bisa hidup, bertanggung jawab. Tapi jangan menjadikan engkau sendiri tidak punya aset untuk pulang ke Allah. Yang penting itu kita punya aset ke Allah. Untuk anak turunan kita, dia akan punya aset sendiri. Ini yang penting, Pak. Lalu yang berikutnya, duginya pinten? Habis ya? Sampai ora kerja. Oke, masih ada. Menjadi naungan di akhirat, insyaallah. Sedekah itu akan menjadi penolong kita di mahsyar. Baru ya mah tahun 2000 berapa yang haji kelaparan itu? 2005, 2006 ya. Yang apa cateringnya error itu, sehingga jamaah tidak makan. Masya Allah, itu latihan di hari kiamat itu. Enggak, Allah menguji kenyataan seperti itu. Siapa yang mereka salahkan? Banyak orang menyalahkan manusia. Ya apa pemerintah ini, ya apa cateringnya, ya apa koordinasinya. Ya wajar, tapi kan tidak seharusnya. Neng kono iku lho, Mekah Madinah itu loh, kota suci itu loh, itu membran, itu cermin kehidupan akhirat. Itu Pak. Jadi panjenengan kalau haji umroh di sana, apapun yang panjenengan hadapi, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, ikut toh Pak. Ojo mencela. Sebab itu membrannya kehidupan akhirat, cerminan kehidupan akhirat. Ya kalau di sana masih goroh, masih nyaci orang, nyalahkan orang, ya masih berat Pak. Ya memang semua ngalami Pak. Saya itu ngalami Pak. Menjelang qomat itu orang yang tawaf itu masih Pak. Pokoknya belum qomat walaupun sudah azan, sing tawaf terus Pak. Sing nggak tawaf kan sudah nyari sop kan di pelataran Ka'bah itu. Sekarang agak susah Pak. Pengaturannya lebih detail sekarang. Nah, dulu tuh berdiri sop, orang itu masih tawaf. Saya tuh nggak niteni Pak, cuma hatiku cuma ngomong dikit. Wong iku gawe kaos kaki ambune gak enak iki barang iki, gitu kan. Lendilan Pak, begitu komat, sing kaos kaki muter mah iku ngadeg ngarepku gitu. Sujud gede kaos kaki ini deh. Lah kan sak sop. Kalau kan nggak aturan Pak, sak sop kanggo sujud iku lho, ong tengah-tengah bikin sop lagi Pak. Wis biasa ngono iku. Ya aku tak nikmatin sedep ternyata. Istighfar astagfirullahaladzim. Itu kan bukan direncanakan Pak. Yang namanya nyelinap pikiran nang hati ku. Cuma itu tok. Wong iku tawaf gawe kaos kaki mau dicuci, ambune kemana-mana. Gitu tok nang hati tok gak ngomong. Begitu Allahu Akbar, cep langsung ngarepku, Masya Allah ya apa? Masa ngalis kan? Allah begitu sujud, Masya Allah. Ini kembali Pak,
ketika kelaparan itu Pak, ada hamba Allah jamaah Sidoarjo, Pak, ada kelaparan. Nggih, jare ini ngoten. Loh, kok ngoten? Lah sampean piye? Mboten tuh. Saya lho enggak lapar. Makan, mboten maem. Dia enggak makan, Pak, tapi enggak lapar. Subhanallah. Lah kok iso? Kirangan Gusti Allah sedoyo niku. Semua Allah. Penasaran. Lah sampean sebelum berangkat haji loh, apa amalannya? Ternyata apa? Ngasih sedekah terus, bantu fakir miskin, bantu orang lapar, bantu orang susah. Itu pekerjaannya. Maka ketika terjadi hari kelaparan, Allah berikan kenyang. Niku Pak. Jadi sebenarnya sholat kita tidak bisa dibanggakan, infak sedekah kita tidak bisa dibanggakan. Ya Allah, aku loh wong soleh. Ya Allah, aku loh banyak amal ibadah. Jadi Gusti Allah, kan bonane sopo ibadahmu iku? Loh, kamu itu sholat untukmu dewe kok. Kamu sedekah untukmu dewe kok. Kamu bantu fakir miskin tak? Bantu orang makan yang lapar tak? Ngasih makan. Kamu jadi pahlawan tak? Enggak. Apa yang kau perbuat dalam kehidupan ini untuk kamu sendiri loh. Bisa dipahami? Jadi kita nggak ada yang dibanggakan apa yang kita kerjakan, semua untuk kita. Allah cuma bantu mekanisme. Kalau kamu ingin menjadi orang yang sukses dunia, sukses akhirat, lakonono iki, sholat, ngaji, puasa, infak, sedekah. Kerjaan saya Pak, bantu fakir miskin, orang-orang lemah. Aku seneng. Jadi di sana dia tidak merasa lapar sama sekali. Subhanallah, para jamaah. Jadi itu disebut dengan menjadi naungan di akhirat. Jadi orang-orang yang amal soleh, infak, sedekahnya banyak, Masya Allah, boten kepanasan Pak. Di mahsyar itu katanya matahari hanya 7 hasta gini ya, mungkin sampai ini kubah itu mentrong kebakar, Masya Allah. Dan orang yang punya sedekah, Masya Allah, dia akan ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yubsala bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya akan dipayungi Pak. Panas, boten ada payungnya. Masya Allah. Sampean kok tenang-tenang wae. Sampean wong ndi? Kula wong Kepuh Permai, jamaah Masjid Al Ihsan. Masya Allah. Kula melo bangga Pak. Orang-orang pada kepanasan. Aduh ya Allah panas. Boten. Biasa mawon adem sewejuk ya. Ya Allah. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan di antara manusia. Yang berikutnya, menyelamatkan dari neraka. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Berlindunglah dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma, separuh biji kurma. Maksudnya bukan biji ini Pak, ya kurma itu maksudnya. Cuma hitungannya kan per biji itu kan, bukan beli bijinya kan, beli kurma. Masya Allah. Maksudnya ini hadis Bukhari Muslim, ini nemen Pak. Sak pelit-pelitnya uang gitu. Ngasih 1 biji kurma toh, itu menyelamatkan dari api neraka. Masya Allah. Terakhir, menjadi kunci surga. Ubsus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Salah satunya adalah bahwa berilah makan, maka itu akan menjadikan kunci dimasukkan ke dalam surga penuh dengan keselamatan. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Hadis riwayat Bukhari, barang siapa termasuk ahli sedekah niscaya dipanggil di surga dari pintu sedekah. Jadi surga niku macam-macam Pak. Ada surga pintu sedekah, surga macam-macam, pintu royan, itu macam-macam.
Cuma surga itu nanti siapa saja sih orang yang dimasukkan surga, gitu kan? Jadi siapa saja orang yang dimasukkan surga nanti ada di dalam surat di dalam Al-Quran surat An-Nisa 69 ya, sebagai penutup biar nanti selesai salat Isyraq. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itulah orang-orang yang akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah di dalam surga. Siapa mereka dalam surga? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dia menjadi teman yang sebaik-baik teman. Siapa di dalam surga? Ada golongan nabi-nabi. Kita pasti bukan nabi-nabi. Siddiqin, kita juga bukan siddiqin. Banyak ragu dalam hidup. Siddiqin kelompok para sahabat lah kira-kira. Syuhada, kita pun bukan syuhada. Karena sudah tidak ada perang sekarang. Ya. Jadi kalau mati di dunia berkelahi, mati konyol. Jadi mati syahid itu harus ada pengumuman pemerintah, presiden, kita perang semuanya, ada undang-undangnya. Nah, ketika panjenengan ketembak atau kebunuh mati, insya Allah syahid. Dalam rangka apa dulu? Ngosok perang beda pendapat gelut, beda partai gelut, mati, ya sangit pak, bukan syahid. Sangit. Iya, kata Nabi, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Naudzubillah. Janganlah, jangan begitu. Syahid. Yang keempat yang memungkinkan, soleh. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, soleh. Maka orang yang puasa babu royan, orang yang sedekah babu sedekah, masih kategori orang soleh. Maka orang Islam itu orang yang solaha. Orang soleh itu orang yang baik dan mampu membaikkan kehidupan orang lain. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kita. Semoga Allah anugerahkan rezeki yang barokah dalam kehidupan ini dan murah rezekinya yang banyak. Semoga juga bisa membantu agama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Fi sabilil haq wa billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.